Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya di sini mewakili tim IT Setia Jaya Negara Taman Siswa dalam memberikan panduan Learning Management System atau yang biasa disingkat dengan LMS, khususnya bagi dosen Setia Jaya Negara Taman Siswa. Jika sebelumnya kita menggunakan metode tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar, maka saat ini metode tatap muka berubah menjadi metode daring atau online, yakni pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan internet. Dengan metode ini, kita tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, karena baik mahasiswa maupun dosen dapat mengadakan kegiatan belajar mengajar di mana saja dan kapan saja. Apakah yang dimaksud dengan Learning Management System? Menurut Wikipedia, Learning Management System atau biasa disingkat LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik atau e-learning program, dan isi pelatihan. Jika sebelumnya media pembelajaran online kita menggunakan Google Classroom, grup WhatsApp, atau bahkan email, maka mulai sekarang kita menggunakan sistem pendidikan daring Indonesia atau yang dikenal dengan SPADA. Sistem pembelajaran daring Indonesia dikenal dengan SPADA Indonesia, yakni sebuah sistem yang dikembangkan untuk menjawab beberapa tantangan pendidikan tinggi, seperti kapasitas perguruan tinggi yang terbatas, keterjangkauan perguruan tinggi yang rendah dikarenakan sebaran yang kurang merata, masih banyaknya perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya pendidikan yang memadai dan berkualitas, karena perguruan tinggi bermutu lebih banyak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Masih rendahnya layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu, serta masih rendahnya jaminan pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang bermutu, membuat pemerintah menggunakan sistem pembelajaran daring atau SPADA Indonesia sebagai media e-learning. SPADA Indonesia terdiri dari Learning Management System Perguruan Tinggi atau LMS. Dan di dalam LMS terdapat mata kuliah ataupun materi-materi pelatihan yang kita gunakan sebagai media pembelajaran kepada mahasiswa. Dan di dalam mata kuliah ini, dosen menyampaikan kegiatan perkuliahan, baik pengajaran, tes, kuis, bahkan ujian. Karena tidak lagi bertatap muka langsung, maka sebisa mungkin dosen berupaya bagaimana caranya agar materi-materi yang diberikan mudah dipahami oleh mahasiswa. LMS perguruan tinggi kita saat ini sudah terintegrasi dengan SPADA Indonesia. Artinya, mata kuliah Bapak Ibu dapat diakses secara online tidak hanya oleh mahasiswa kita saja, tetapi bisa juga secara nasional dengan laman spada.kemdikbud.go.id. Dan LMS kita beralamat di lms.stiken.ac.id. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita bergabung dengan LMS, yakni email aktif untuk aktivasi akun LMS, lalu silabus atau rencana pembelajaran semester, dan bahan ajar atau materi perkuliahan kita. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama adalah mendaftar atau membuat akun baru di lms.stiken.ac.id. Baik, yang pertama kita buka dulu Google Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer yang lain boleh. Kita buka dulu alamatnya di lms.stiken.ac.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik login. Menu login berada di sebelah kanan atas. Kita klik saja. Nah, karena Bapak Ibu sebelumnya belum mempunyai akun, maka kita mendaftar dulu dengan create new account. Di sini, tolong perhatikan username dan password. Username dan password ini jangan sampai lupa, karena kalau lupa kita tidak akan bisa untuk login. Kita buat saja username sesuai dengan NIDN. Misalnya saya. Kemudian passwordnya. Lalu isikan yang bawah alamat email,
Kemudian tuliskan kembali. Dan tuliskan nama depan kita dan nama belakang. Tempat dan kemudian negara kita isikan. Setelah itu kita klik Create My New Account. Tolong diperhatikan bahwa tanda seru merah ini tidak boleh ada yang kosong. Kalau misalnya kota ini saya kosongi pun tidak masalah. Negara tidak saya isi pun juga tidak masalah. Tetapi ini saya isi saja. Kita klik Create My New Account. Lalu klik Continue. Dan tampilannya akan kembali seperti ini. Langkah kedua yakni aktivasi akun LMS melalui email yang tadi didaftarkan. Buka alamat email Bapak Ibu. Kita buka dulu emailnya dan kita cari email yang dari admin user. Kalau tidak ada di kotak masuk, kita periksa di semua email atau all email. Nah, di sini ada email masuk dari admin user. Kita buka saja. Setelah tampil seperti ini, kita klik tautan yang warna biru. Ini untuk aktivasi akun. Kita klik saja. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita klik Continue. Nah, di sini Bapak Ibu berarti sudah aktif akunnya. Nah, di sini kita diajak untuk melihat menu-menu apa saja yang ada di LMS ini. Kita bisa klik Next. Next lagi. Next terus. Atau apabila tidak berkenan untuk mengikuti menu-menunya yang ada, kita bisa langsung klik Enter. Nah, sampai di sini Bapak Ibu harus menghubungi tim IT kami supaya status Bapak Ibu sebelumnya masih no role atau tanpa status. Sehingga nanti admin akan membuat status Bapak Ibu menjadi manajer. Manajer di sini artinya Bapak Ibu bisa membuat mata kuliah. Langkah selanjutnya, yakni langkah ketiga adalah membuka kelas atau mata kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan. Untuk jadwal perkuliahan pada semester ini, Bapak Ibu bisa mengakses di link berikut ini. Setelah tim IT mengubah status Bapak Ibu menjadi manajer, maka Bapak Ibu login kembali ke akun LMS menggunakan username yang telah tadi didaftarkan. Saya tadi mendaftar memakai NIDN. Kita masukkan passwordnya juga, lalu klik login atau login. Di sini Bapak Ibu login kembali. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, kita masuk ke Site Administration yang di sebelah kiri. Klik Site Administration. Ini adalah menu-menunya. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer bisa membuka mata kuliah sekaligus juga bisa menghapus mata kuliah. Di sini ada menu Site Administration, Users, Courses, dan sebagainya sampai Development. Nanti yang akan kita pelajari hanya di Users dan Courses, itu saja. Yang lain-lain tidak perlu, karena yang intinya itu ada di Courses dan Users. Baik, kita klik yang Courses saja. Jadi di LMS ini tidak ada penyebutan kelas atau class, tetapi adanya adalah courses atau kursus. Begitu ya. Lalu setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita klik
Manage courses and categories. Ini sudah ada beberapa mata kuliah yang telah di-upload di LMS. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengupload, maka kita lihat mata kuliah kita itu masuk di prodi apa. Apakah di prodi manajemen, apakah di prodi magister manajemen, atau di prodi akuntansi. Jadi nanti mata kuliah itu akan di-upload per prodi. Apabila Bapak Ibu mengampu satu mata kuliah tetapi di prodi yang berbeda, misalnya mata kuliah matematika ekonomi, ada di prodi akuntansi, ada juga di prodi manajemen. Sehingga nantinya Bapak Ibu akan upload materi itu di dua prodi. Jadi tidak di satu prodi, tetapi menguploadnya masing-masing di prodi, gitu ya. Kita contohkan yang di prodi manajemen. Kita klik prodi manajemen. Kemudian klik create new course. Saya contohkan tadi adalah matematika ekonomi. Nah, supaya membedakan dengan menu mata kuliah matematika ekonomi di semester yang lain, kita berikan saja di sini semester saat ini, yaitu ganjil 2020. Kemudian course short name juga kita isikan yang sama. Kita copy paste saja di sini. Dan di sini adalah kode mata kuliahnya. Misalnya saja saya contohkan MKK. Seperti ini. Kemudian ada menu deskripsi. Menu deskripsi ini berarti kita isikan deskripsi mata kuliah kita. Yang sesuai dengan RPS atau silabus. Nah, apabila kita sudah ada RPS atau silabus, kita tinggal copy paste aja deskripsi mata kuliah kita. Kita klik di sini, kita copy, lalu masuk kembali ke LMS, dan kita paste di sini. Kita paste. Di sini kita bisa mengedit selayaknya teks, ketikan teks, sebuah teks. Misalnya judulnya tadi deskripsi mata kuliah mau saya tebalkan. Maka saya tinggal blok saja tulisan deskripsi mata kuliah lalu klik bold. Untuk menu yang lain, Bapak Ibu bisa klik tanda panah ke bawah. Mau rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Ketikannya seperti itu. Ketika sudah selesai, kita scroll ke bawah, kemudian save and return. Nah, kita masuk lagi ke prodi manajemen tadi. Kemudian klik matematika ekonomi ganjil 2020. Kita scroll ke bawah, menjadi seperti ini. Nah, inilah mata kuliah kita. Matematika Ekonomi ganjil 2020. Di sini ada view, ada edit, ada enroll user, delete, hide, backup, and restore. Jadi maksudnya adalah view, berarti kita hanya untuk melihat saja. Kita klik saja, view, akan seperti ini. Jadi ini kembali lagi kita diajak untuk berkeliling melihat menu-menu yang ada di LMS, kita enter saja. Karena belum terisi, maka tampilannya akan seperti ini. Back dulu. Kemudian ada menu edit. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit tadi, seperti deskripsi mata kuliah, kita tinggal klik menu edit. Lalu kita editkan di sini. Setelah diedit, kembali lagi save and display. Nah, disinilah menu isian mata kuliah kita. Termasuk nanti pertemuan-pertemuannya. Jadi di semester ini kita ada 16 kali pertemuan dengan termasuk UTS dan UAS di dalamnya, sehingga Bapak Ibu upload materi sebanyak 14 kali. Dan pertemuan di sini tidak tampil dengan judul pertemuan, tetapi topik.
Sehingga nanti topik 1, topik 2, topik 3 ini bisa kita ganti menjadi namanya pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Di sebelah atas ada announcement. Kita bisa mengisikan RPS di sini. Bagaimana cara mengisikannya? Kita lihat dulu tombol berwarna hijau di atas. Ini adalah tombol untuk edit. Kalau masih berwarna hijau, berarti kita belum bisa mengedit isinya. Sehingga kita klik saja. Tampilannya seperti ini. Ini baru bisa kita edit isinya. Di sini ada tanda pensil kecil-kecil. Ingat, di sini banyak sekali menu edit. Editnya setiap bab ini ada menu edit-edit. Dan di RPS ada edit 2 kali. Nah, kita coba saja RPS-nya di announcement ini kita ganti menjadi edit. Dan ini hanya untuk edit title saja yang di pensil sebelah announcement. Kita tuliskan rencana pembelajaran semester. Lalu tekan enter. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahwa menu announcement tadi telah berubah menjadi rencana pembelajaran semester. Untuk selanjutnya, kita mengisi rencana pembelajaran semester sesuai dengan RPS atau silabus kita. Caranya, klik edit, lurus dengan tulisan rencana pembelajaran semester, edit yang bawah. Bukan edit yang atas. Jadi menu edit yang bawah, kita klik, kemudian klik edit setting. Forum name-nya sudah berubah menjadi rencana pembelajaran semester. Kemudian untuk description-nya kita isikan sesuai dengan yang di RPS kita. Kita copy mulai mata kuliah sampai dengan kompetensi atau raihan. Kita copy lalu kita paste di sini. Untuk kolom display, kita checklist aja supaya mahasiswa bisa membaca kisi-kisi dari mata kuliah kita. Selanjutnya bisa kita save and return to course. Di sini akan tampil RPS kita. Selanjutnya, apabila kita ingin mengupload materi untuk pertemuan pertama, sekali lagi di sini tidak ada penyebutan nama kelas atau minggu, tetapi topik. Nah, topik ini judulnya bisa kita ganti atau kita sesuaikan dengan pertemuan kita. Contohnya, kita edit, kita klik dulu lambang pensil yang kecil di sebelah topik 1 ini, kita klik, kemudian ganti dengan misalnya pertemuan ke-1. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tambahkan edit. Di sini, edit topik. Nah, ada pertemuan ke-1, kemudian ada summary. Summary ini berisi pokok bahasan dan sub pokok bahasan tentang pembahasan kita di materi ke-1. Saya isikan saja pokok bahasan. Kemudian kita copy dari kolom RPS yang kita punya, misalnya ini. Dan sub pokok bahasannya kita isikan pula. Kemudian kompetensi atau raihannya juga. Apabila Bapak Ibu mempunyai referensi atau daftar pustaka tentang materi kita, bisa kita cantumkan di sini. Referensi. Apabila sudah selesai, kita klik Save Changes. Nah, sampai di sini untuk pertemuan pertama tentang pokok bahasan dan subpokok bahasan. Untuk materinya, kita bisa menambahkan di Add an Activity. Kita klik di Add an Activity.
Nah, di sini akan tampil menu seperti ini, aktivitas dan sumber. Maksudnya adalah aktivitasnya ada aktivitas ujian, tes, kemudian diskusi. Kita bisa memanfaatkan kolom assignment, misalnya ini adalah untuk tes atau kuis yang bersifat essay atau uraian, gitu ya. Kemudian kalau yang choice, otomatis ini adalah pilihan ganda, gitu. Nah, untuk materinya, kita bisa memilih di resources. Jadi, resources ini ada yang bentuknya book, file, folder, IMS, label, page, URL. Jadi, kalau Bapak Ibu mengambil dari e-book, maka kita tinggal klik yang menu book. Tapi kalau misalnya materi Bapak Ibu berupa PowerPoint atau Microsoft Word, itu juga memakai file. Gitu ya. Saya contohkan yang memakai PowerPoint. Kita tambahkan filenya, klik Add. Kita beri nama misalnya materi pertemuan ke-1. Kemudian kita isikan deskripsi materinya. Misalnya pengenalan matematika. Setelah itu kita pilih file yang akan kita upload. Kita pilih upload file, kemudian pilih upload choose file. Ini hanya contoh saja, mungkin akan melenceng dari judul mata kuliah dan RPS-nya. Jadi, saya pilih salah satu file PowerPoint, kemudian saya upload. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu materinya lebih dari satu file, maka bisa ditambahkan kembali ke menu upload file. Misalnya bentuknya berbeda, tidak lagi PowerPoint, mungkin bentuknya adalah Microsoft Word mungkin. Nah, tinggal kita upload lagi. Seperti ini. Oh iya, tadi yang deskripsi jangan lupa kita checklist supaya mahasiswa bisa mengetahui garis-garis besar atau inti dari materi kita pada pertemuan ke-1 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, apabila ternyata file yang kita upload tadi ternyata salah, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya atau bisa menghapusnya dengan mengklik file yang tadi, kemudian akan keluar menu seperti ini, dan kita delete saja, lalu jawab OK. Nah, ketika sudah selesai, kita scroll ke bawah dan klik Save and Return to Course. Ini. Nah, apabila Bapak Ibu perhatikan, di sebelah bawah ini ada menu pasang course ini di Spada dan masuk ke Spada. Tolong ini jangan sampai terklik ya, jadi harap hati-hati karena mata kuliah yang telah terlaporkan ke Spada otomatis tidak dapat diedit atau akan terupload apa adanya. Sehingga tolong ini jangan sampai terklik, kita harus hati-hati. Jadi, dalam LMS ini kita dibebaskan menggunakan media pembelajaran kita. Bisa menggunakan presentasi dengan PowerPoint, paparan materi dengan MS Word, membuat video tutorial, atau bahkan kita mengambil materi-materi melalui e-book. Lalu, apakah materi yang kita sampaikan hanya diperbolehkan yang bersifat presentasi satu arah saja? Tidak. Jadi, di sini ada beberapa metode pembelajaran yang bisa kita padu padankan. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengadakan interaksi dengan mahasiswa melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Silahkan di-share link Zoom atau Google Meet-nya di menu upload. Dengan catatan, sebisa mungkin dapat diikuti oleh semua mahasiswa. Maka, sebaiknya Bapak Ibu membuat pengumuman terlebih dahulu kapan sesi interaktif tersebut dilakukan. Begitu pula apabila Bapak Ibu telah memiliki akun YouTube channel sendiri misalnya, dan materi pembelajaran Bapak Ibu ada di YouTube. Itu juga bisa nanti kita share linknya di materi kita. Atau ada video di YouTube yang kita pandang bisa menunjang materi perkuliahan kita, sah-sah saja apabila kita upload linknya. Dan ini tidak melanggar hak cipta, karena link asli masih kita tampilkan. Nah, apabila kita ingin upload
sebuah video yang ada di YouTube untuk mendukung materi kita. Atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki akun YouTube channel sendiri, maka kita bisa upload di sini URL-nya. Kita klik saja kembali ke Add an Activity, jadi di pertemuan ke-1 kita tambahkan aktivitas lain atau materi lain. Contohnya, apabila berasal dari YouTube, kita klik aja URL-nya, kemudian tambahkan add. Di sini akan muncul sama, ada nama, external URL, dan description. Kita ketik aja di sini misalnya materi pertemuan ke-1. Materi video YouTube pertemuan ke-1. Nah, linknya kita copy pastekan dari ketika kita membuka YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berekspansi ke media lain, monggo dipersilahkan. Kemarin saya sudah mencoba upload materi saya di YouTube-nya Stiken. Karena saya membuat video tutorial tetapi terlalu besar filenya untuk saya upload langsung di LMS, sehingga saya uploadnya di YouTube-nya Stiken. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah materi saya. Kita klik saja materinya, kemudian kita klik linknya. Setelah klik linknya, kita copy dan kita paste di sini. Kemudian ini contohnya. Mohon maaf, ini antara deskripsi kemudian isinya memang tidak sama karena ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian jangan lupa kita display, setelah selesai kita save and return to course. Nah, akan muncul seperti ini, sehingga dari nama filenya juga terjadi perbedaan. Kalau yang PowerPoint materi pertemuan ke-1, yang video di sini materi video YouTube pertemuan ke-1, supaya membedakan versi file materi kita. Selanjutnya bagaimana apabila kita ingin mengadakan Zoom Meeting atau Google Meet? Sama saja, Bapak Ibu tinggal tambahkan an activity dulu, kemudian tambahkan page, jadi kita bisa membuat pengumuman di situ, klik add. Contohnya, jadwal Zoom Meeting ke-1. Kemudian di deskripsinya kita umumkan saja Zoom Meeting akan diadakan pada hari Jumat pukul 18. Kita klik display, kemudian page kontennya kita nanti akan isikan, bisa kita isikan linknya, link Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu download dulu aplikasi Zoom-nya, kemudian masuk ke Zoom tersebut dan pilih schedule. Nah, schedule-nya ini kemarin hari Jumat, yaitu besok. Kemudian jamnya saya pilih jam 6 sore, maka jam 6 PM. Kemudian durasinya, jangan lupa di sini kita terbatas karena kita pakai yang free, hanya sampai 45 menit maksimal. Kita klik yang 45 menit, kemudian kita klik personalnya, kita pakai personal meeting, dan passcode, kemudian video host kita on, partisipan juga on, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, maka akan tampil di sini adalah link Zoom-nya. Kita copy aja, copy to clipboard, kemudian kita pastekan di page content. Seperti ini. Ketika sudah selesai, lalu kita save and return to course. Nah, inilah pertemuan kita yang pertama, materi-materinya. Apabila nanti Bapak Ibu ingin menghapus, tinggal pilih ke menu edit, kemudian delete. Nah,
Ini hanya akan menghapus materi yang di LMS, tetapi materi yang Bapak Ibu simpan di flash disk atau di komputer tidak akan hilang, hanya yang di LMS saja. Ini untuk pertemuan ke-1. Bagaimana apakah Bapak Ibu dosen bisa upload untuk pertemuan selanjutnya meskipun belum diadakan perkuliahan? Jawabannya bisa. Jadi seperti ini kita lanjutkan saja ke topik 2, kita ganti menjadi pertemuan kedua. Begini caranya sama, kita masukkan juga pokok pembahasannya, jadi diedit topik pertemuan kedua, misalnya pokok bahasan sesuai dengan RPS-nya tadi ya Bapak Ibu, kita isikan aja mengenal lebih lanjut matematika. Kemudian kompetensinya kita isikan juga. Kemudian kita save changes dan kita tambahkan materi kita di add an activity tadi. Gitu ya. Supaya mahasiswa tidak dapat melihat pertemuan yang belum waktunya, maka kita bisa menyembunyikan pertemuan kedua ini dengan memilih menu edit, kemudian kita hide topik. Sehingga nanti yang tampak di LMS-nya mahasiswa hanya materi yang pertemuan ke-1. Dan apabila sudah datang waktunya untuk pertemuan kedua, Bapak Ibu tinggal pilih menu edit dan kemudian show topic. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah memiliki materi dan siap sampai dengan pertemuan ke-16, bisa untuk dipenuhi sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, dari defaultnya LMS ini pertemuan hanya sampai ke topik 3. Bagaimana untuk menambahkan sampai pertemuan ke-16? Maka di sudut kanan bawah ada add topics. Kita tambahkan saja. Kemudian ini adalah jumlah topik yang akan kita tambahkan. Karena ini hanya topiknya ada 3, maka kita memerlukan lagi kalau untuk 16 pertemuan maka 13 topik. Nah, di sini akan sampai di pertemuan ke-16. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah mengizinkan mahasiswa mengikuti mata kuliah yang kita ampu. Jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran daring ini tidak terbatas pada pemilihan kelas mahasiswa yang sebelumnya kita ada kelas Rek A, Rek B, dan seterusnya. Dengan LMS ini, berapapun jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kita diperbolehkan. Dan karena mahasiswa kita ini terdiri dari kelas reguler dan karyawan, maka untuk dijadwal bagi mahasiswa karyawan telah kami desain sedemikian rupa di luar jam kerja mereka. Artinya, mahasiswa diperbolehkan mengakses mata kuliah kita sesuai dengan jadwal, tidak harus pagi. Selanjutnya, kita lihat bahwa untuk kelas paling awal program S1 ada di jam 8 pagi. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu upload materi setiap mata kuliah sebelum jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu cukup upload materi, tugas, ataupun kuis 1 kali saja yang nanti mahasiswa Rek A akan join mata kuliah kita di pagi hari, mahasiswa karyawan di Rek B dan Rek C akan join di waktu sore atau malam hari, sesuai dengan jadwal kuliah yang mereka terima. Dan kalau untuk program S2 dilaksanakan pada pukul 18, maka Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah program S2 upload materinya sebelum pukul 18, supaya semua mahasiswa bisa mengikuti materi Bapak Ibu. Untuk jadwal perkuliahan pada semester ini, Bapak Ibu bisa mengakses di link berikut ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan mahasiswa ke dalam mata kuliah kita. Maka, kita kembali lagi ke Set Administration, kita klik, kemudian masuk di courses dan manage courses, kita cari mata kuliah kita lagi, tadi di Prodi Manajemen, Matematika, Ekonomi. Lalu kita scroll ke bawah, sampai muncul mata kuliah kita seperti ini, kemudian enroll user.
Ketika sudah tampil seperti ini, kita klik lagi Enroll User di sebelah kanan atas dan mulai memasukkan nama mahasiswa. Jadi kita siapkan dulu, buka file presensinya. Contohnya adalah presensi mahasiswa manajemen semester 1. Yang pertama Ali M. Bahlim. Kita tuliskan aja di sini Ali. Maka semua yang bernama Ali akan masuk di sini, akan tampil. Kita pilih Ali, ini tadi. Kemudian selanjutnya masukkan lagi nama yang kedua yaitu Alisa. Kita klik Alisa. Yang ketiga Clara Agustin. Dan seterusnya lalu kita enroll user. Jadi part yang mungkin membutuhkan sedikit ketelitian adalah di bagian kita memasukkan mahasiswa ke mata kuliah kita. Apabila kita salah memasukkan, kita tinggal klik aja atau kita centang aja nama mahasiswa tersebut, kemudian kita enroll dengan yang bergambar tempat sampah. Kemudian kita unenroll. Seperti ini. Nah, disinilah nanti nama-nama mahasiswa akan tampil. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa mereka ada terakhir mengikuti kursus. Ini tidak pernah, never. Artinya bahwa mahasiswa tersebut belum pernah login lagi sebagai mahasiswa untuk mengikuti kursus. Jadi mata kuliah ini kan baru kita buka ya, jadi mereka kemungkinan memang belum melihat mata kuliah kita. Jadi di sini terlihat never, walaupun statusnya aktif. Artinya akun mereka aktif. Begitu. Ketika sudah selesai, maka kita kembali lagi ke site administration, courses, manage course and categories. Kemudian pilih mata kuliah kita dan di sini kita bisa lihat jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita di role assignment student 2. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti mata kuliah dari dosen lain, itu juga bisa. Kita tinggal dosen yang bersangkutan akan mengenroll akun Bapak Ibu semua. Contohnya ini saya akan mengenroll akun Nina. Nah, otomatis akun saya yang sebagai manajer itu bisa mengikuti mata kuliah matematika ekonomi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya mengenai bagaimana tata cara kita memberikan kuis atau tugas ke mahasiswa akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Nah, apabila sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa logout dari LMS dengan di sudut kanan atas bisa klik logout. Begini. Nah, bisa kita close. Cukup sekian panduan part pertama dari kami. Pada panduan berikutnya, kami akan membahas tentang pemberian kuis, tugas, atau ujian, serta cara penilaiannya. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala mengenai aplikasi LMS ini, dapat menghubungi kami, tim IT Setia Negara Taman Siswa, dengan nomor HP tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.